Kalau saja kita melakukan sesuatu yang kita senang, yang tubuh kita senang, yang daging kita senang, justru Tuhan disenangkan, itu mah gampang. Tidak sulit melakukan itu, saudara. Tetapi perjuangan kita adalah melakukan sesuatu yang tidak senang bagi tubuh, tidak senang bagi pikiran, tidak senang bagi hati, tetapi justru Tuhan disenangkan. Ini yang harus kita perjuangkan. Dan ini disebut dengan hidup di luar kewajaran. Haleluya. Haleluya. Harus siap patah hati. Amin. Benar-benar kita berada dalam jalurnya Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara mengatakan bahwa meyakini bahwa kau hari ini benar-benar menjadi pengikut Yesus, Yesus sampaikan, haruslah kau benci bapamu, haruslah kau benci ibumu, sampai kepada kehilangannya, sampai kepada rela kehilangan nyawa, maka kau layak menjadi pengikut Yesus. Ini luar biasa. Sampai rela kepada hilang nyawanya, saudara, hanya untuk menjadi pengikut Yesus. Dan itu masih proses pendaftaran. Itu masih proses pendaftaran. Belum masuk dalam proses pendidikan dan training yang ditraining oleh Yesus sendiri, saudara. Berkali-kali saya sampaikan, untuk mendaftar di SBY harus memberikan syarat pendaftaran sehingga dia layak disebut sebagai murid SBY. Sama halnya juga ketika Bapak Ibu Saudara mendaftarkan diri menjadi pengikut Yesus, ada hal-hal yang harus dikerjakan. Yang pertama sekali haruslah sangkal diri. Amin. Siap sangkal diri jadi muridku. Ibu tolong siap sangkal diri. Haleluya. Sangkal diri ini adalah melakukan sesuatu yang tidak menjadi kesenanganku. Amin. Melakukan sesuatu yang tidak menjadi kesenangan pikiranku, saudara, yang tidak menjadi kesenangan batinku, saudara, tetapi justru ini menjadi kesenangan Tuhan. Ini perjuangan, ini pertandingan yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Orang lain berjuang dalam kewajaran, tetapi orang-orang yang menjadi pengikut Kristus harus berjuang di luar kewajaran. Amin. Seorang petinju, dia ingin menjadi seorang petinju yang profesional, dan dia tahu hal-hal yang harus dia kerjakan. Misalnya dia harus berlatih, dia harus latihan. Kira-kira latihan yang dia kerjakan itu dia suka atau dia tidak suka? Hah? Dia suka. Ini kewajaran. Dia melatih dirinya, benar-benar melatih dirinya, mengorbankan apa yang menjadi satu syarat untuk memperoleh kemenangan itu. Dia harus korbankan perasaannya. Senang gak dia? Senang. Dia harus bangun pagi jam 4. Dia harus berlari-lari hampir setiap pagi. Senang gak dia ngelakuin itu? Senang, dan itu merupakan perilaku yang wajar. Tetapi berbeda dengan mereka yang ikut Yesus, melakukan sesuatu justru yang tidak menjadi kesenangan kita, itu menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Paham saudara? Berbeda. Seorang pelatih, seorang petinju, ketika dia ingin menang, dia harus latihan, dan dia melakukan latihan itu dengan senang hati. Bapak, Ibu, las rohana, wa masa konakal, baru bagi menjadi manusia, mengalang kolor tiap dari sia. Apalagi ditinjuhan seorang petinju itu harus siap ditinju, betul? Seorang petinju siap ditinju. Sebelum masuk dalam gelanggang pertandingan dia harus ditinju dulu sama pelatihnya, betul? Betul. Kira-kira dia senang nggak ngelakuin itu? Senang nggak? Senang untuk mau menang. Senang, saudara. Dan ini yang disebut itu dalam sewajarnya, saudara. Dan tuntutan firman sebagai seorang yang berada dalam pertandingan, kita berbeda dengan dunia. Pertandingan kita adalah untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Tentunya saudara Bapak Ibu dikasih Tuhan, hal-hal yang Tuhan inginkan sekalipun tidak menyenangkan hati kita, sekalipun tidak menjadi kesenangan di pikiran kita, kita siap dilatih untuk memperoleh mahkota yang abadi. Amin.
Coba nih, satu contoh saudara. Satu contoh tentang ketidaksenangan kita tetapi Tuhan disenangkan. Ini satu contoh, banyak hal-hal yang lain, tapi untuk kali ini kita belajar satu contoh yang akan memberikan keterangan bagi kita, yang akan menguatkan kita. Matius pasal 5 ayat yang ke-10 ya, terus kembali. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Terus ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Haleluya. Tadi saya sampaikan kalau kita difitnah, sakit hati enggak? Sakit hati enggak? Kalau kita dicela, diejek, sakit hati enggak? Kira-kira orang yang gak kenal Yesus ketika dilakukan dengan perlakuan yang serupa, sakit hati enggak mereka? Masih sama enggak kita dengan mereka? Kalau masih sama itu masih wajar. Orang lain boleh tersinggung, saya pun tersinggung, dan itu disebut dengan hidup sewajarnya. Tetapi berbeda dengan mereka yang ikut Yesus, yang menyatakan bahwa dirinya menjadi pengikut Yesus, yang adalah berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Firman Tuhan sampaikan ketika Bapak Ibu dicela, difitnah oleh karena nama Yesus, justru bahagia bukan kecewa. Amin. Ini yang menjadi perbedaan kita dengan mereka. Amin. Haleluya. Berbeda. Kok berbahagia Paulus? Difitnah kok bahagia ya? Ini apa? Ini apa maksudnya? Sebelum firman disampaikan, tadi saya sudah beritahu bahwa orang yang menyakiti hati kita tersinggung itu wajar. Orang lain tersakiti juga tersinggung itu wajar. Tetapi firman Tuhan mengajarkan untuk kita hidup di luar kewajaran. Amin. Ya, sekali lagi untuk ayat yang 11. Firman Tuhan, berbahagialah kamu. Berbahagialah kamu, Amanina. Berbahagia. Cukup dah, berbahagialah. Ya, sebab itu terus. Jika karena aku kamu dicela. Jika karena aku dicela, dipalea-lea, diejek, diomong-omongi saudara. Ini hidup di luar kewajaran. Tak ada orang ketika dibina senang dan berbunga-bunga, hati tak ada. Ada datang kira seperti itu. Yang setelah dibina, dipelelea, senang hatinya. Enak banget lembut naik lah, Pak Tulus. Ada nggak? Tidak ada. Ini di luar kewajaran, saudara. Termasuk saya, saudara, harus mengalami proses perubahan. Kalau kita mau hidup wajar-wajar saja, ya kita serupa dengan dunia. Haleluya, kita tidak mau serupa dengan dunia. Amin. Kalau kita masih mau hidup di dalam kewajaran, kita belum berbeda dengan mereka. Harus berbeda dengan mereka. Hidup di luar kewajaran dan hidup sesuai dengan realnya Yesus. Amin. Amin. Ya. Yang menjadi fokus kita adalah bagaimana kita hidup di luar kewajaran. Orang lain merasakan, saya merasakan. Yang menjadi perbedaan kita adalah orang lain tak merasakan, saya merasakan. Itu yang Tuhan tuntut untuk kita kerjakan. Amin. Harus berbeda dengan dunia. Kalau orang lain merasakan, saya merasakan, itu wajar. Tetapi yang tidak menjadi wajar, saya merasakan, orang lain tidak merasakan. Seperti halnya seperti ini. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela. Ini kita bahagia loh. Orang lain tidak merasain. Tetapi kita harus benar-benar berbeda. Yang saya kerjakan ini, orang lain tidak merasakan. Itu tadi. Lasroha walau difitnah, mengkel roha berbunga-bunga terpuji dan Tuhan. Amin. Siap dianiaya, siap dicela, siap difitnah, siap dikata-katai, siap meninggalkan keluarga ketika mereka tidak hidup dalam Kristus. Amin. Haleluya. Jadi kalau kita merasakan sesuatu yang tidak wajar, artinya Tuhan sedang membentukmu. Amin. Haleluya. Terbunai banget. Ya,
Saya juga sulit ini melakukan hal seperti ini juga. Hidup di luar kewajaran itu sulit. Ya. Orang lain punya masalah, dia berdoa ke Tuhannya yang bukan Tuhan Yesus, selesai gak masalahnya? Selesai gak? Orang lain pergi berobat ke dokter, sembuh. Yang kenal Yesus dengan tidak kenal Yesus sama-sama sembuh. Kalau masih wajar seperti ini, kita belum turun menjadi muridnya. Haleluya. Kita belum layak menjadi muridnya. Ketika kita mau layak menjadi muridnya, harus merasakan sesuatu yang orang lain tidak rasakan. Berbeda. Amin. Yaitu sekarang berdoa, pemuda-pemudi. Haleluya. Kalau kamu dibully, dihata-hatai, apa firman Tuhan sampaikan? Berbahagia, terbaik. Tapi ingat loh, kalau kita difitnah itu sesuatu yang tidak benar menjadi fitnahan. Kalau sesuatu yang benar itu kan fitnah, itu